Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita baru membahas sampai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di daratan dan perairan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali membahas mengenai wilayah NKRI. Yang pertama ini adalah wilayah udara. Jadi, wilayah udara sendiri adalah udara yang berada di wilayah permukaan bumi di atas wilayah darat dan juga laut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 pada tahun 2008, jadi batas wilayah negara Indonesia sendiri di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Sehingga batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Jadi luas udara itu mengikuti luas daratan dan juga wilayah lautan ya. Berikutnya terdapat dua konvensi yang berkaitan mengenai wilayah udara ini. Yang pertama Konvensi Paris pada tahun 1919. Jadi berdasarkan Konvensi Paris ini menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan juga tentunya eksploitasi di wilayah udaranya. Jadi misalnya untuk kepentingan radio, untuk kepentingan satelit, pembuatan satelit, dan juga tentunya untuk penerbangan. Nah, konvensi yang kedua yaitu pada tahun 1944 yang diselenggarakan di Chicago. Jadi berdasarkan konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayah. Nah, selain ada dua konvensi ini, juga terdapat ada dua teori nih yang menjelaskan konsepsi mengenai wilayah udara. Yang pertama ini ada dua teori, yaitu teori udara bebas dan juga teori negara berdaulat di udara. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah teori udara bebas. Jadi teori udara bebas ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebebasan ruang angkasa tanpa batas. Jadi menurut teori ini ruang udara tanpa batas, jadi ruang udara itu bebas dan dapat digunakan oleh siapapun. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan juga kedaulatan di ruang udara tersebut. Nah, berbeda dengan dengan teori kebebasan udara terbatas. Nah, menurut teori ini, jadi teori ini bersumber dari hasil sidang yang dilaksanakan pada tahun 1906 dan juga 1910 di Madrid. Nah, teori ini menyatakan bahwa setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya. Dan negara kolong nih, negara yang berada di bawahnya hanya mempunyai hak atas wilayah zona teritorial. Seperti itu. Nah, berikutnya teori yang kedua yaitu mengenai teori negara berdaulat di udara. Nah, teori negara berdaulat di udara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori keamanan. Jadi teori keamanan ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Seperti itu. Nah, jadi pada tahun 1901 menetapkan bahwa ketinggian wilayah udara itu adalah 1.500 meter. Akan tetapi pada tahun 1910 ketinggiannya ini diturunkan menjadi 500 meter. Nah, teori yang kedua adalah teori pengawasan Cooper. Nah, teori pengawasan Cooper ini menyatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan juga ilmiah. Dan sedangkan teori yang ketiga yaitu teori udara. Nah, menurut teori ini, wilayah udara itu harus sampai pada suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat atau mengapungkan balon dan juga pesawat udara.
Nah, pengaturan mengenai batas-batas wilayah negara itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum nih mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan juga tentunya hak-hak berdaulat. Seperti itu. Nah, juga selain itu pengelolaan wilayah negara ini dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan juga tentunya kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Nah, berikutnya ruang lingkup wilayah yang terakhir adalah wilayah ekstrateritorial. Jadi wilayah ekstrateritorial ini adalah wilayah suatu negara yang berada di luar yang berdasarkan hukum internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara. Ini ada dua contoh gambar. Yang pertama ini adalah kapal laut Indonesia. Nah, kapal laut Indonesia yang sedang berlayar misalnya di perairan Australia. Nah, wilayah kapal itu merupakan wilayah negara Indonesia meskipun dia sedang berlayar di wilayah perairan Australia. Sehingga wilayah tadi ya, kapal tersebut termasuk wilayah negara Indonesia, dan juga hukum yang mengatur dalam kapal tersebut itu adalah hukum dari negara Indonesia, kecuali kalau kapal itu melakukan pelanggaran seperti itu ya. Dan yang kedua ini adalah contoh kantor kedutaan besar Indonesia di Bangkok. Jadi wilayah ekstrateritorial yang kedua ini adalah kantor kedutaan besar. Nah, biasanya kan kantor kedutaan besar Indonesia kan ada nih, biasa di berita. Kantor kedutaan besar Indonesia di Malaysia, kantor kedutaan besar Indonesia di Amerika. Nah, kantor kedutaan besar ini biasanya ada di negara-negara sahabat Indonesia. Nah, meskipun dia berada di wilayah luar dari Indonesia, jauh dari Indonesia, tapi lingkungan kantor kedutaan besar itu termasuk wilayah negara Indonesia. Jadi seandainya nih, misalnya terjadi kerusuhan nih di Amerika, kan kemarin terjadi kerusuhan ya karena ada ini yang bersangkutan dengan yang berkulit hitam misalnya seperti itu. Nah, kan kerusuhannya ini sampai tembak-tembakan seperti itu kan. Nah, tembak-tembakan itu tidak boleh menyerang kantor kedutaan besar, karena kantor kedutaan besar tadi merupakan wilayah negara lain meskipun berada di negaranya, jadi tidak boleh diserang. Atau contoh lainnya, di Thailand pernah terjadi kerusuhan seperti di Indonesia pada tahun 98. Nah, tugas dari si duta besar ini itu adalah untuk menjamin warga negara Indonesia yang berada di Thailand ini agar tetap aman, dan juga kerusuhan itu tidak boleh menyerang kantor kedutaan besar seperti tadi ya. Itu yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial. Nah, berikutnya mengenai batas wilayah Republik Indonesia. Nah, di sisi barat, batas wilayah Republik Indonesia ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga perairan negara India, yaitu di Laut Andaman dan Samudra Hindia. Nah, untuk daratan sendiri tidak ada negara yang berbatasan langsung. Jadi hanya berbatasan dengan perairan ya di sebelah barat. Kemudian di sebelah timur Indonesia berbatasan untuk bagian perairannya berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga negara Republik Palau, yaitu di Samudra Pasifik. Dan untuk daratannya berbatasan dengan negara Papua Nugini, tepatnya wilayah Indonesia Timur, yaitu antara Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah negara Papua Nugini di sebelah baratnya. Nah, untuk sisi di sebelah utara Indonesia berbatasan untuk wilayah daratannya berbatasan langsung dengan Malaysia ya, antara Pulau Kalimantan dan juga Malaysia. Sedangkan untuk wilayah perairannya di sisi utara Indonesia berbatasan dengan perairan 5 negara ya, yaitu berbatasan dengan laut 5 negara. Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Nah, sedangkan di sisi yang selatan, wilayah Indonesia berbatasan wilayah daratnya dengan Timor Leste, dan wilayah perairannya berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga perairan Timur
Leste. Nah, yaitu antara Nusa Tenggara Timur ya, provinsi Indonesia yang berbatasan dengan wilayah Timur Leste. Nah, sekarang kita harus cari tahu nih kewenangan pemerintah terkait wilayah negara dan kawasan perbatasan. Jadi, kewenangan pemerintah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 pada pasal 10 ayat 1, di mana yang pertama adalah menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Seperti itu ya. Terus mengadakan perundingan dengan negara lain. Jadi perundingan ini mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga hukum internasional. Ini misalnya dengan Indonesia nih yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, biasanya ada perjanjian atau perundingan internasional yang mengenai penetapan batas wilayah. Terus yang berikutnya adalah membangun atau membuat tanda batas wilayah negara. Yang keempat, melakukan pendataan dan juga pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya. Seperti itu. Terus berikutnya memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal dari negara asing. Seperti itu. Jadi untuk melintasi laut teritorial dan juga perairan kepulauan di Indonesia yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya memberikan izin berikutnya melakukan pengawasan di zona tambahan. Nah, melaksanakan pengawasan di zona tambahan ini diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang misalnya bea cukai, fiskal, imigrasi, ya tentunya di wilayah negara atau laut teritorial. Terus berikutnya yaitu membuat dan memperbarui peta wilayah negara sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sekali dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang atasnya terlewat. Berikutnya adalah menetapkan wilayah udara yang dilarang untuk dilintasi oleh penerbangan internasional. Dan yang terakhir adalah menjaga tentunya keutuhan, kedaulatan, keamanan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Setelah sebelumnya kita tahu nih sekarang mengenai kewenangan pemerintah terkait wilayah negara dan kawasan perbatasan, berikutnya kita harus tahu juga kekuasaan negara nih atas kekayaan alam dalam wilayah NKRI berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Indonesia kan memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan alam yang melimpah. Juga Indonesia memiliki kekayaan di atas tanah seperti sawah, hutan gitu kan. Terus juga ada kekayaan di bawah tanah seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas dan tembaga serta lainnya. Nah, Indonesia ini memiliki juga kekayaan flora, ada juga fauna yang melimpah. Juga selain itu wilayah lautan Indonesia juga kayak akan ikan ya, terumbu karang, juga maupun kekayaan laut yang lainnya. Nah, semua kekayaan alam Indonesia ini merupakan anugerah ya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk tentunya dijaga dengan juga digunakan sebaik-baiknya seperti itu dan agar nantinya bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 ini disebutkan bahwa yang pertama adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, ayat 3 adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi boleh dipergunakan, dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat. Jadi itu yang kita pelajari hari ini mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sini jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.